بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بشرح لي صدري يسر. وقال الشيخ المؤلف الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. أما بعد، فيقول العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجي عفو ربه القدير الشريف عبد الله ابن علوي الحداد بعلوي الحسيني عفى الله عنه وأن أسلافه آمين. Setelah pengarang kitab Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad membuka kitabnya dengan basmalah, dengan membaca Alhamdulillah, dengan berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, adapun selanjutnya maka berkatalah hamba yang fakir. Jadi beliau ini tawaduk kepada Allah. Hamba yang fakir artinya yang butuh kepada Allah, sebagaimana setiap manusia siapapun pasti butuh kepada Allah. Al-mu'tarif bil qusur wat taksir, yang mengakui akan lalai dan kurang. Siapapun kita semua manusia ini pasti banyak lalai, banyak kurangnya. Tidak ada manusia yang sempurna selain para nabi dan para rasul. Maka kita sendiri harus mengakui bahwa diri kita ini banyak lalai, banyak kurang. Ini dikasih contoh kita oleh pengarang kitab ini, walaupun beliau ini sudah menyandang wali kutub istilahnya, tapi beliau mengaku lalai dan banyak kurang. Ar-raji afa rabbil qadir, yang mengharap akan ampunan Tuhannya yang maha kuasa, yaitu Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Alawi Al-Husaini afallahu anhu, mudah-mudahan Allah memaafkan beliau, wa an aslafihi, dan pendahulu-pendahulu beliau, amin. Beliau mengatakan, hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun. Ini adalah risalah. Risalah itu buku kecil atau kitab kecil, karangan kecil, dengan daya Allah dan kekuatan Allah. Jadi beliau selalu merendah. Jadi beliau ngarang kitab ini, menulis kitab ini bukan kemampuan beliau gitu loh. Jadi hanya dengan daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Risalatun jami'atun, ini adalah sebuah risalah karangan kecil yang hanya dengan daya dan kekuatan dari Allah, yang sebuah risalah yang menghimpun atau mencakup. Jadi walaupun kitab ini kecil, tapi insya Allah mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini berupa nasihat-nasihat. Wa wasiyatun bifadlillahi wa rahmati nafi'atun, dan sebuah wasiat berkat fadl, kemurahan Allah dan rahmatnya. Sebuah wasiat yang bermanfaat. Jadi sebuah wasiat yang sangat bermanfaat berkat fadl Allah dan rahmatnya. Jadi sama sekali beliau tidak mengakui mampu melakukan sendiri. Jadi selalu disertakan bifadlillah wa rahmati, hanya dengan fadl Allah dengan rahmatnya. Jadi masih pendahuluan ini sudah ngasih contoh sama kita gitu loh. Kita bisa melakukan apa saja. Jangan sampai merasa kita bisa melakukan itu semata-mata. Kita bisa sholat, kita bisa
mengaji, kita bisa sedekah, kita bisa haji, itu semata-mata karena fadl Allah, karena rahmat Allah. Tanpa fadl Allah dan rahmat Allah tidak akan bisa melakukan apa-apa ya. Itu sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha ya. Andaikan tidak ada fadl Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan diri. Artinya yang bisa jadi orang baik tanpa fadl Allah, tanpa rahmat Allah, tidak bisa gitu ya. Ya. Makanya kalau ada orang yang melakukan apa saja tidak merasa ini adalah fadl dari Allah, tidak merasa bahwa ini semata-mata rahmat dari Allah, maka orang ini dianggap melakukan dosa yang sangat besar ya, yang akan menghapus pahala amalan 70 tahun atau 60 tahun dalam hadis. Ujub itu artinya orang ujub itu melakukan sesuatu seolah-olah dia mampu sendiri, bukan dari fadl Allah. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi beliau masih permulaan kitab ini sudah ngasih contoh kepada kita. Kita bisa apa saja, jangan merasa bisa gitu ya. Kita punya apa saja, jangan merasa punya. Itu Bapak ya. Sebab ketika orang merasa bisa, merasa punya, ya berarti tidak tahu akan dirinya, tidak tahu akan hakikat dirinya, bahwa dirinya itu makhluk yang lemah ya. Kalau orang tidak tahu akan hakikat dirinya, bagaimana akan mengenal Allah ya. Jadi orang itu kalau tahu bahwa dirinya itu makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dikehendaki oleh Allah, tidak punya apa-apa tanpa diberi oleh Allah ya, maka orang itu baru tahu bahwa Allah itu adalah benar-benar maha agung, maha tinggi, maha berkuasa. Ini jadi wasiat dengan fadl Allah dan rahmatnya ya, yang sangat bermanfaat ya. Hamalani ala watya al-imtithalu li amrillah wa amri rasuli telah memotivasi diriku untuk menyusun kitab ini. Telah mendorong diriku untuk mengarang kitab ini. Satu, melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua melaksanakan perintah Rasul ya. Ini juga kita dikasih contoh, kita melakukan apa saja ya, apa saja yang kita lakukan itu kita supaya niat ya. Niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasul ya. Ya, jadi sudah itu titik. Seperti kita ngaji ya, ini perintah Allah, perintah Rasul ya. Orang ya, bekerja juga begitu, orang berkeluarga, kawin ya, niat melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul ya. Dan apa saja yang diperintahkan oleh agama ini supaya diniati begitu ya. Termasuk ya, beliau mengarang kitab ini ya, yang mendorong, yang memotivasi adalah ya, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Warraubatu fil wa'di shadiq al-warid fid dalalati 'alal huda wad da'wati ilal khair wan nashri lil ilm. Dan ya, yang mendorong beliau untuk ngarang kitab ini adalah keinginan pada janji ya Allah yang benar. Artinya ketika Allah berjanji itu pasti benar gitu, pasti tepat ya. Al-warid yang datang fid dalalati 'alal huda, tentang menunjukkan kepada petunjuk ya, menunjukkan kepada petunjuk Allah, wa da'wa ilal khair, dan ajak-ajak kepada kebaikan, wa nashri lil ilm, dan menyebarkan ilmu. Artinya apa? Betapa banyak dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya, tentang keutamaan orang yang menunjukkan orang ke jalan petunjuk Allah ya, ke jalan kebaikan dan menyebarkan ilmu. Di antaranya
ayat yang menerangkan tentang hal itu. Qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Surat Ali Imran ayat 104, ya, 104. Jadi yang mendorong beliau untuk ngarang kitab itu diantaranya ayat ini. Gitu. Kata Allah, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian itu umat. Umat itu segolongan orang, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang dakwah. Yad'una itu dakwah, ajak-ajak ilal khair, kepada kebaikan, yang dimaksud dalam tafsirnya ilal Islam, ya. Hendaklah ada di antara kalian wahai umat Muhammad orang yang dakwah, ajak-ajak kepada Islam, ya. Walaupun ini tidak wajib setiap pribadi muslim gitu loh, ya. Ini kata-kata minkum itu menunjukkan hukumnya dakwah itu fardu kifayah, ya. Artinya kalau sudah ada sekelompok orang Islam yang melaksanakan dakwah, yang lain gugur, tidak dosa. Tapi ya, setiap orang sebenarnya bisa untuk melaksanakan dakwah itu, ya. Sebab yang namanya dakwah itu, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, tidak harus dengan ucapan, tidak harus dengan pidato, tidak harus dengan menyampaikan ilmu. Tapi di antara dakwah, macam dakwah itu dakwah bil hal, ya. Jadi kalau orang itu ingin ajak-ajak orang kepada Islam, menunjukkan, ya, pribadi orang Islam yang baik. Jadi ketika jualan jujur, ya, itu orang lain menjadi tertarik kepada Islam, ya. Jadi pegawai juga jujur, ya. Jadi apa saja gitu, ya. Jadi sebagai orang Islam yang, ya, ahli ibadah itu sebenarnya sudah termasuk dakwah, menunjukkan akhlak yang baik. Jangan sampai ada orang Islam justru menjadi penyebab orang di luar Islam tidak tertarik dengan Islam gara-gara perilakunya, sebagaimana yang sering terjadi, ya. Kadang-kadang justru orang Islam, ya, menipu, ya, orang Islam mencuri, orang mengaku Islam tapi, ya, mendolimi orang. Nah, ini membuat orang di luar Islam tidak simpatik kepada Islam, ya. Jadi itu sebenarnya dakwah, ya, kepada Islam ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, dan memerintah kepada yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Diterangkan dalam tafsirnya, al-ma'ruf itu adalah ma talabahu syari', apa-apa yang diperintah oleh agama, oleh syariat, ya, itu namanya al-ma'ruf. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama itu namanya al-ma'ruf. Ada kalanya bersifat wajib, seperti sholat 5 waktu, ini kewajiban yang pokok, itu ma'ruf namanya, ya. Jadi orang disuruh ajak-ajak orang, menyuruh orang melakukan sholat, ya. Zakat juga termasuk perintah wajib yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat, ya. Birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua termasuk ma'ruf, ya. Silaturrahim, ya, menolong orang, ya, ini termasuk al-ma'ruf, ya. Ada yang ma'ruf bersifat sunnah, seperti sholat-sholat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, dan lain-lainnya. Ini termasuk kata-kata al-ma'ruf. Jadi supaya ada di antara umat ini orang yang ajak-ajak, yang merintah kepada al-ma'ruf, ya. Terutama di zaman akhir seperti sekarang ini, ya, banyak sekali orang-orang Islam yang sudah meninggalkan, ya, al-ma'ruf, kewajiban-kewajiban Islam, ya. Seperti banyak sekali yang mengaku orang Islam tapi
meninggalkan sholat, ya, tidak sholat. Padahal sholat itu ibadah yang pokok dan menjadi ukuran keislaman seseorang itu dilihat dari sholat, gitu. Ya. Jadi kalau orang itu mengaku Islam tapi tidak sholat, ya sudah tidak benar. Ya. Nah ini zaman akhir seperti sekarang ini orang biasa meninggalkan sholat, ya. Bahkan kadang-kadang di beberapa tempat, ya, kalau tahlilan, wah semangat di mana-mana itu tidak pernah absen, ya. Tapi juga tidak sholat. Nah ini yang, ya. Padahal tahlilan ini sunnah, gitu. Ya. Sholat itu wajib. Ya. Apa artinya orang tahlilan tapi tidak sholat? Ya. Ya, kalau orang ini mati dalam keadaan meninggalkan sholat atau tidak sholat, tidak ada iman atau tidak dianggap Islam, walaupun ditahlili berapa kali saja, ya tidak ada gunanya, gitu. Ya. Kadang-kadang anggapan masyarakat banyak di beberapa tempat itu seolah-olah tahlil itu wajib, gitu loh, ngalang-ngalai sholat. Ya. Kadang-kadang begitu. Jadi sehingga di mana-mana kalau tahlilan ini ya penuh, ya baik, gitu loh. Cuma sholat itu adalah ya yang wajib, yang pokok. Nah sekarang ini banyak sekali umat Islam yang meninggalkan sholat, ya. Nah, ini harus ada ini orang-orang yang memerintah, ya, untuk melakukan sholat, untuk menegakkan sholat, ya. Dan kebaikan masyarakat itu sangat ditentukan oleh pelaksanaan sholat, gitu. Kalau di satu masyarakat itu benar-benar sudah menjaga sholat, pasti, gitu, pasti berakhlak mulia, pasti tidak ada kemungkaran, pasti tidak ada kemaksiatan, gitu. Kalau orang itu sudah benar-benar menjaga sholat, ya. Jadi merajalelanya kemungkaran, kemaksiatan di mana-mana ini menunjukkan bahwa umat Islam ini sudah banyak yang tidak menjaga sholat, ya. Sebab sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau dilaksanakan betul dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Tapi kenyataannya, ya, di mana-mana terjadi kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan merajalela. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan masih belum menjaga sholat, ya. Nah ini harus ada itu di antara kelompok umat Islam yang melaksanakan ini, ya. Ajak-ajak, terutama sebenarnya para penguasa, ya. Kalau zaman dulu penguasa itu yang memang menegakkan hukum. Kalau orang tidak sholat, ya. Kalau ada orang tidak sholat menurut hukum Islam, ya, kalau ada orang tidak sholat, ya, disuruh tobat. Kalau tidak mau, tidak ada lain hukumannya kecuali dipenggal, dibunuh itu, ya. Jadi menurut hukum Islam kalau orang itu tidak sholat, walaupun sekali disuruh tobat tidak mau, ya, ya sudah dibunuh, dipenggal lehernya. Saking pentingnya sholat, ya. Sudah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan harus ada yang mencegah dari kemungkaran. Nah, ini yang terutama yang sangat kurang di zaman kita seperti sekarang ini, yang menegakkan nahi mungkar ini, ya. Apa itu al-munkar? Al-munkar adalah manaha anhu syari', ya, apa-apa yang dilarang oleh syariat. Seperti berzina, mencuri, ya, membunuh, dan lain sebagainya, ya, termasuk, ya, kemungkaran-kemungkaran itu yang sekarang merajalela, ya, di kalangan terutama di kalangan kaum wanita dalam membuka aurat. Nah ini sebenarnya termasuk kemungkaran yang sangat membahayakan, ya. Ya, membuka auratnya, atau kadang-kadang, ya, tertutup auratnya semua tapi sangat ketat, jadi, ya, membentuk sehingga, ya,
semua menimbulkan syahwat gitu. Jadi mana-mana yang menimbulkan syahwat bagi orang laki-laki itu dikatakan aurat ya, walaupun tertutup ya. Ini makanya terutama bagi kaum wanita harus mengerti hal ini, jadi supaya jangan sampai setiap hari melakukan kemungkaran. Wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Dan mereka itu artinya orang yang melaksanakan dakwah kepada Islam, ajak-ajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mereka itu yang dikatakan humul muflihun, mendapatkan keberuntungan, al-falah. Jadi menurut ayat ini ya, orang yang beruntung, orang yang sukses itu ya, bukanlah orang yang ya mendapatkan keuntungan dunia atau orang yang sukses mencari kedudukan atau mencari titel dan sebagainya, tapi siapapun yang melaksanakan dakwah ya, itu akan mendapatkan al-falah atau kesuksesan atau keberuntungan ya. Ini yang mendorong pengarang kitab ini mengarang kitab ayat ini gitu loh. Jadi beliau ingin termasuk kelompok al-muflihun ya. Juga ayat yang kedua, wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ya. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu ya. Menurut sebagian tafsir jalan Tuhanmu maksudnya Islam. Ajaklah kepada Islam ya. Tunjukkan akan kebenaran Islam bil hikmati. Menurut sebagian tafsir bil hikmah itu dengan bijaksana, bukan la bil qaswa wasyiddah, bukan dengan keras dan kasar. Artinya dakwah itu ya menurut ayat ini supaya dilakukan dengan bijaksana, bukan dengan keras dan kasar. Sebab segala sesuatu yang dilakukan dengan keras itu ya akan gagal gitu ya. Jarang terjadi berhasil ketika dakwah itu dilakukan dengan kekerasan ya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan lanjutannya ayat ini, ajaklah debat mereka dengan cara yang lebih baik ya. Ayat yang ketiga yang mendorong pengarang kitab ini menyusun kitab ini. Jadi ini masih pembukaan ya. Apa yang kita baca ini masih belum masuk pembahasannya. Wa qala ta'ala wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ya. Surat Ali Imran ayat 187 ya. Ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberi kitab. Yang dimaksud orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. La tubayyinunnahu linnas. Pasti benar-benar kalian jelaskan kitab itu kepada manusia. Wala taktumunah, dan jangan kalian sembunyikan. Jadi ayat ini menerangkan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menyembunyikan kitab Allah gitu loh. Jadi yang disampaikan kepada umat itu yang sekiranya cocok dengan hawa nafsunya. Kalau sekiranya tidak cocok, tidak disampaikan ya. Nah, pengarang kitab ini ya, tidak ingin jadi seperti itu gitu loh. Jadi termasuk kelompok orang Yahudi yang suka menyembunyikan kitab Taurat ya. Jadi beliau mendapatkan ilmu dari Allah disampaikan ya. Itu maksudnya demikian. Sebab ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar."
Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, ya, ditanya tentang ilmu agama, terus menyembunyikan, padahal tahu, ya, misalnya bahwa hukumnya haram, dia ditanya, ya, dia tidak menjawab, ya, padahal dia tahu, ya. Bagaimana ini ancamannya? Uljima yaumal qiyamati birijamin minan nar, ya. Maka diberi kendali di hari kiamat dengan kendali dari api neraka, ya. Jadi beliau takut akan kena ancaman itu, beliau menyampaikan ilmu ini gitu loh. Menyampaikan ilmu lewat mengarang kitab, ya. Wa qala ta'ala li nabiyyi, dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili. Ini maksudnya dakwah. Ajakan kepada tauhid, dalam tafsirnya itu apa? Ajak-ajak kepada tauhid. Benar-benar mengesahkan Allah. Yang mana ini adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi, itu agama tauhid, benar-benar mengesahkan Allah, ya, bahwa yang menciptakan, yang berkuasa, yang mengatur, yang mengurus, yang ngasih rizki hanya Allah, ya. Selain itu makhluk, ya. Ini ajakan kepada tauhid, mengesahkan Allah, ini adalah sabili, jalanku, kata Nabi. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah ala basiratin, dengan waspada, maksudnya dengan hujjah yang jelas, dengan bukti yang jelas. Ana wa manittaba'ani, aku sendiri dan siapa yang mengikuti aku. Jadi Nabi mengatakan, disuruh oleh Allah mengatakan, ini ajak-ajak kepada Allah, pada bertauhid kepada Allah, mengisahkan Allah, itu adalah jalannya Nabi. Nabi mengajak umat kepada Allah dengan bukti yang jelas, ya, Nabi sendiri dan siapa yang mengikuti Nabi, ya, siapa yang mau dakwah, ya, masuk pada golongan ini gitu loh. Artinya termasuk mengikuti jalannya Nabi, ya, mengikuti jalan Nabi. Ini ayat-ayat yang mendorong beliau, ya, untuk mengarang kitab itu. Adapun hadis-hadis yang memotivasi beliau untuk mengarang kitab ini, diantaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, liyuballighal syahidu minkum al-ghaib, farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu, ya. Ini diantara anjuran untuk menyampaikan ilmu, gitu. Supaya orang yang hadir, syahid, orang yang bersaksi, maksudnya yang hadir ngaji, ya, itu menyampaikan, orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Ya, jadi orang yang belajar ilmu, dapat ilmu, itu supaya disampaikan kepada orang yang tidak mendapatkan ilmu, ya. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Maka terkadang orang yang, ya, hafal fikih bertanya kepada yang lebih ahli fikih. Artinya orang tidak boleh segan-segan untuk menyampaikan ilmu, gitu loh, ya. Walaupun mungkin orang yang disampaikan itu, ya, sudah punya ilmu, ya. Karena kadang-kadang, ya, orang yang walaupun hafal, ya, fikih, tapi masih butuh bertanya kepada orang yang lebih ahli fikih, ya, lebih mengerti agama. Wa rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Terkadang orang yang hafal, ya, fikih tapi tidak ahli fikih, ya. Ya, walhasil hadis ini menganjurkan agar orang itu mau menyampaikan ilmu yang diterima, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu.
La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ajak kepada petunjuk, ya, ngajak kepada Islam, ajak kepada sholat, ngajak ngaji, itu hudan ya. Ajak ngaji, ajak sholat, ajak apa? Berbuat baik. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Maka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya gitu. Jadi kalau orang ngajak orang sholat misalnya 10 ya, maka orang yang 10 ini menjadi orang yang mau melaksanakan sholat ya. Maka orang yang ngajak tadi itu mendapatkan pahala 10 sholatnya orang yang ya, diajak tadi itu ya. Di samping ya, dia sendiri mendapat pahala dakwahnya, ajak-ajak, dia mendapatkan pahala sholat yang dilakukan oleh orang yang diajak itu. Jadi itu untungnya orang dakwah itu begitu. Untungnya orang ajak-ajak orang gitu. Ya, jadi ngajak ngaji misalnya, kan, ayo ngaji. Nah, terus diajak itu terus jadi sebabnya ngaji. Ya. Orang yang datang ngaji ketika kita ajak ini, setiap dia ngaji, yang ngajak itu dapat pahala terus. Ya. Yang ngajak dapat pahala. Ya. Jadi ngajak lagi, dia ngaji. Setiap orang itu ngaji, yang ngajak pertama itu dapat pahala terus. Gitu. Jadi makin banyak ya, ngajak orang untuk kebaikan, makin banyak pahalanya. Ya, makanya dakwah itu ya sebenarnya tidak harus apa, tidak harus butuh ilmu yang banyak gitu loh. Ajak-ajak ngaji itu namanya dakwah. Ya, ajak-ajak apa, jamaah. Ya. La yanqusu dzalika min ujurim syai'an. Tidak kurang hal itu dari pahala mereka sedikit pun. Artinya misalnya orang yang diajak itu 10 ya. Maka yang ngajak ini dapat pahalanya orang 10, bukan berarti terus pahalanya orang 10 itu dikurangi, dikasihkan sama yang ngajak, bukan. Jadi utuh ya. Jadi misalnya masing-masing dapat pahala 100 ya. Maka yang ngajak ini juga mendapatkan pahala 100 dari 10 orang itu ya. Nah ini untungnya kalau orang itu ngajak apa? Ajak orang ya. Makanya manusia di dunia ini yang paling besar ya, yang paling banyak pahalanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau adalah orang yang pertama kali dakwah, ajak-ajak ya. Jadi setiap ada orang ibadah, Nabi dapat gitu loh. Karena apa, umat ini bisa ibadah karena Nabi gitu loh. Jadi sampai sekarang, sampai seterusnya gitu loh ya. Karena yang penyebab pertamanya adalah Nabi yang dakwah ya. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ah ya. Barang siapa yang ajak-ajak kepada kesesatan, ngajak maksiat, ngajak melakukan kemungkaran, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya ya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Tidak dikurangi ya, tidak kurang hal itu dari dosa mereka sama sekali. Artinya kalau orang itu ngajak maksiat 10 orang ya, dia ngajaknya itu sudah dosa, terus dia juga dapat ya, dosanya orang 10 itu gitu. Jadi misalnya minum minuman keras ya, ya dia apa, ngajak orang minum minuman keras, maka ngajaknya itu sudah dapat dosa besar ya. Terus dapat dosa setiap orang yang minum, yang diajak tadi itu minum ya, dia mendapatkan dosa seperti minum itu ya. Walaupun misalnya yang ngajak ini tidak minum, tetap seperti apa, melakukan minum minuman keras ya. Ya. Itu makanya kalau orang itu maksiat ya, kalau orang itu melakukan mungkar, jangan sampai ajak-ajak orang. Sebab kalau ngajak orang
atau ngasih contoh sama orang, ini akan terus. Jadi yang diajak tadi misalnya ngajak lagi juga dapat dosa lagi gitu. Jadi misalnya ngajak maksiat satu orang ya. Terus yang diajak tadi ngajak ya. Itu yang ngajak pertama ini dapat dosanya lagi. Terus ngajak lagi. Yang pertama ini dapat dosa. Begitu apa? Jadi makin banyak terus sampai hari kiamat ya. Makanya kalau orang itu suka ajak-ajak maksiat ya, itu tobatnya repot itu ya. Tobatnya repot. Seperti kalau orang ngasih fatwa yang ngawur, kenapa? Ngasih fatwa ngawur, mestinya haram dikatakan halal. Wah ini berat, ini tobatnya berat ya. Jadi kalau masyarakat misalnya karena apa? Dikatakan halal padahal itu haram. Sehingga semua orang yang dengar mengamalkan ini. Terus kalau tobat ya apa? Ya. Ya. Jadi ya, kalau orang itu melakukan kemungkaran, kemaksiatan, jangan sampai ya ajak-ajak kepada orang ya. Jangan sampai ditampakkan pada orang gitu loh. Jadi walaupun tidak ajak, tapi kalau dia ngasih contoh terus ditiru, sama gitu ya. Jadi yang ya meniru itu ya nanti melakukan maksiat, orang yang ditiru tadi dapat dosanya gitu ya. Oleh karena itu diterangkan ya, pertama kali terjadinya pembunuhan itu kan Qabil membunuh Habil ya, karena hasud ya. Makanya setiap ada pembunuhan, orang bunuh itu Qabil dapat dosanya, karena ini penyebab pertama kali gitu ya, yang ngasih contoh pertama kali ya. Sebagaimana juga kalau kebaikan, siapa yang ngasih contoh pertama kali itu dapat terus. Nabi ngasih contoh kebaikan ya, siapa yang melakukan ini Nabi terus dapat ya. Seperti para ulama-ulama terdahulu ya, nah, seperti mengadakan ya, acara Maulid Nabi ya, mengadakan tahlilan dan sebagainya, ini dirintis sampai itu adat yang baik gitu ya. Jadi ini yang merintis pertama kali itu dapat pahala juga gitu. Dapat pahala. Atau mengadakan pengajian ya. Ya. Maka siapa yang pertama kali mengadakan itu yang akan dapat ya. Seterusnya ini maksudnya apa? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athami syai'a. Jadi yang mendorong beliau ngarang kitab ini diantaranya hadis itu gitu loh. Jadi beliau kepingin, karena bagi orang yang ngarang kitab ya, asalkan benar-benar ikhlas seperti beliau ini ya, buktinya bahwa kitab ini ikhlas, tersebar di mana-mana orang ya baca kitab-kitabnya Al-Imam Abdullah bin Haddad, diakui ya. Nah ini setiap orang baca kitab ini, pengarangnya ini dapat pahala ya, dapat pahala. Jadi makin banyak, makin tersebar, makin banyak mendapatkan pahala ini. Untungnya orang yang ya menyampaikan ilmu atau mengarang kitab dengan ikhlasnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mislu fa'ilihi ya. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan ya, kebaikan ini banyak ya, apakah itu pengajian, apakah itu sholat jamaah, apakah itu ya kebaikan-kebaikan Islam ya ditunjukkan orang sehingga menjadi melakukan itu gitu. Jadi ditunjukkan kebaikan, terus ada orang lain melakukan kebaikan itu. Kana lahu minal ajri mithlu fa'ili, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu ya. Jadi menunjukkan di sana ada pengajian ya, sampean datang ya. Ketika orang itu datang pengajian, yang menunjukkan tadi itu
dapat pahala ya. Dapat pahala. Persis seperti pahala orang yang melakukan itu ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Jadi beliau menyampaikan hadis tadi ini yang beliau yang mendorong beliau untuk ngarang kitab itu loh, di antaranya hadis-hadis ini. Ada hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adama," apabila mati manusia, anak Adam, ya, manusia itu inqata amalu, putus amalnya. Artinya sudah, kalau orang mati sholat tidak bisa, mau ngaji tidak bisa, sedekah tidak bisa, ya, beramal tidak bisa. Illa min salas, kecuali karena tiga, ya, dari tiga hal yang walaupun orang itu mati tetap ya mengalir pahalanya, tetap mendapatkan kiriman pahala terus. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, jadi selama yang dijariahkan itu masih digunakan untuk kebaikan, dapat pahala terus. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat. Ini yang ada hubungannya dengan ngarang kitab ini. Jadi orang menyampaikan ilmu atau ngarang kitab ya, itu termasuk ilmun yuntafa'u bih. Jadi selama orang baca kitabnya seperti Imam itu beliau dapat ya, ilmu yang diambil manfaatnya. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua ya. Jadi sebenarnya ya otomatis kalau anak itu soleh ya pasti mendoakan gitu. Tapi sebenarnya pokoknya orang tua punya anak yang soleh, itu orang tua dapat ya kebaikan dari anak ini gitu. Jadi karena anak ini adalah kasabnya orang tua gitu. Artinya anak ini bisa baik ya karena orang tua gitu ya. Makanya orang tua, kalau orang tua itu mendidik ya, kalau orang tua itu memberi biaya untuk ngaji ya, untuk memondokkan, mendidik, mengarahkan sampai jadi anak yang soleh, maka orang tuanya mati tetap ya. Jadi anaknya ini melakukan apa saja, anaknya sholat, anaknya ngaji, orang tuanya dapat gitu. Kenapa? Karena penyebab dia soleh itu karena ya, usaha dari orang tua gitu. Karena perjuangan orang tua ya. Nah ini, apalagi kalau orang tua di samping mendidik, mengarahkan, terus ngajar ilmu ya, jadi memberikan manfaat ilmu tambah double ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman wa nasyarahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidah. Kata Nabi, orang yang paling dermawan di antara kalian, yang paling dermawan di antara kalian sesudahku, kata Nabi, adalah seseorang yang mengetahui ilmu, belajar ilmu seperti kita ini belajar ilmu ya. Fanasyaruhu, lantas dia sebarkan ya, disampaikan kepada orang lain ya. Itu katanya yub'atsu yaumal qiyamati, dibangkitkan, akan dibangkitkan di hari kiamat nanti itu ummatan wahidah, sebagai satu umat tersendiri. Umat tersendiri khusus orang-orang yang dianggap paling roman, paling dermawan dalam masalah ilmu gitu loh, menyampaikan ilmu ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khaira hatta al-hitan fil ma' ya. Kata Nabi ini, makhluk semuanya apapun ya di alam ini makhluk namanya, selain Allah itu makhluk ya. Semuanya itu berselawat kepada ya, berselawat itu memohonkan rahmat, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mengajari manusia akan kebaikan. Jadi orang ngajari orang kebaikan, ngajari ilmu ya, itu
dimohonkan ampunannya, dimohonkan rahmat oleh makhluk seperti ikan-ikan apa? Hatal hitan filma, sampai ikan-ikan di air itu memohonkan ampunan bagi orang yang ngajar, ya, mengajar manusia, ngajar kebaikan. Ini untungnya orang kalau menyampaikan ilmu dengan ikhlas, ya, mengajar ilmu dengan ikhlas itu apa? Ya, mendapatkan doa daripada makhluknya. Saya kira itu. Jadi kitab ini masih belum membahas bab masih beliau ingin menyampaikan yang mendorong beliau ngarang kitab itu diantaranya ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi, ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa sallallahu alhamdulillah amin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam.